Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى فيه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Shadaqallahul azim. Wahai para sahabat Samil Tutor, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kesempurnaan Islam, dalam kesempurnaan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melengkapi ibadah-ibadah kita, yaitu dengan cara kita taat kepada Allah, taat akan segala yang diperintahkan, dan juga kita taat daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan sebuah pertolongan kepada kita semua. Karena berkat Nabi Muhammad SAW, dunia ini memiliki nur cahayanya. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, ketika di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan menyambung materi kita yang telah kita bahas kemarin. Saat ini kita akan memasuki beberapa materi yang akan saya rangkum. Yang pertama, kapan seorang bisa dikatakan, atau kapan seorang dikatakan ahlu sunnah, poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ciri-ciri ahlu sunnah. Poin yang selanjutnya adalah beberapa penyebutan bagi ahlu sunnah, dan bagian-bagiannya, kemudian firqah najiyah, taifah, mansurah, sampai nanti kita masuk di bagaimana cara kita mengenal penyimpangan dan ahli penyimpangan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang paling utama, kapan seseorang bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah. Mungkin telinga kita tentu tidak lagi merasa asing dengan istilah ahlus sunnah. Namun yang mungkin terasa janggal adalah banyak orang mengklaim sebagai pengikut yang benar untuk meluruskan pemahaman tentang hakikat istilah ini. Mari kita simak beberapa pertanyaan di dalam buku ini tentang pertanyaan atau pernyataan daripada salafus saleh. Imam Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani As-Safi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, menurutnya para pakar bahasa Arab, sunnah arti cara dan jalan dalam melakukan sesuatu, dalam mengajarkan sesuatu. Maka istilah fulan berada di atas sunnah atau fulan seorang ahlu sunnah artinya ia adalah seorang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah.
Sebab seorang tidak bisa dikatakan berada di atas sunnah apabila ya ucapan maupun perbuatannya itu menyelisihi daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini perkataan daripada Abul Qasim. Kemudian Imam Ibn Hazm ya rahimahullah menjelaskan, ahlus sunnah yang selama ini kita akui sebagai pengikut kebenaran, sedang selain mereka adalah ahlu bid'ah atau penyimpangan atau pelaku penyimpangan ya. Adalah para sahabat, para tabi'in terbaik yang mengikuti jejak para sahabat. Lalu ashabul hadis, orang-orang yang berpegang pada hadis. Kemudian kaum muslimin yang mengikuti ashabul hadis dari generasi ke generasi yang lalu sampai hari ini, termasuk di dalamnya masyarakat awam yang mengikuti jejak mereka di berbagai belahan dunia ya, dari ujung timur sampai ke ujung barat. Semoga Allah merahmati mereka semua. Abu Nasr As-Sijji rahimahullah menuturkan ya, ahlu sunnah adalah siapa yang selalu tegar dan konsisten dalam mengikuti akidah yang dibawa oleh para saleh, yakni yang mereka meriwayatkan dari Nabi ataupun dari para sahabat ya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan, di antara sunnah yang wajib diimani yang apabila seorang meninggalkan satu bagian saja dan tidak mengimani, maka ia bukan bagian dari ahlus sunnah, adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, mengimani semua hadis yang berkaitan dengan takdir tanpa menanyakan mengapa atau bagaimana. Lalu beliau menyebutkan beberapa filar sunnah lainnya ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan ya, tidak boleh seorang mengatakan fulan ahlus sunnah hingga ia yakin bahwa orang itu benar-benar mengamalkan ajaran Nabi. Jadi tidak boleh menyematkan predikat ya sahibus sunnah atau ahlus sunnah kepada orang sebelum diketahui secara pasti bahwasanya ia mengamalkan filar-filar sunnah tersebut ya. Nah, para sahabat Sami Tutor, ini ya beberapa penjelasan tentang apakah seseorang bisa dikatakan seorang yang ahlus sunnah atau tidak. Kemudian kita akan memasuki ciri-ciri ahlus sunnah. Yang pertama, dia adalah patuh dan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Yang kedua, selalu taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, serta taat kepada para penguasa dalam kebaikan. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang bertauhid serta mengikuti sunnah dan membenci musuh-musuh mereka, serta membela manhaj salaf dan memboikot ahli penyimpangan dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang keempat, sentiasa dekat dengan para ulama al-sunnah, menimba ilmu dari mereka dan segala macamnya, tidak menyebarkan fitnah atau huru-hara di tengah kehidupan masyarakat. Yang keenam, tidak bersikap sok hebat ataupun sok alim, sok pintar, sok jadi ulama ataupun yang lainnya ya. Akan tetapi mencela pendapat sendiri tatkala fatwa para ulama tersebut berbeda dengan pendapatnya ya, terlebih dalam masalah yang terbilang baru dan besar. Juga tidak menggugat fatwa ya, demi menjaga persatuan umat. Poin yang selanjutnya adalah beberapa penyebutan bagi ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki beberapa sebutan yang terkadang dipakai oleh para ulama. Di antaranya adalah al-jamaah salaf, ahlus hadis, al-atsar, jamaatul muslim, firqatun najiyah, taifah mansurah, ahlul ittiba, dan al-khuraba ya. Dan apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Al-jamaah ya disebutkan di dalam hadis dari
Ya, ini berdasarkan sabda Nabi ya. Ketahuilah bahwa Alkitab yang hidup sebelum kalian terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk neraka, dan hanya ada satu golongan yang akan masuk ke dalam surga, yaitu jamaah. Kemudian ada yang dimaksud dengan jamaatul muslim ya, kedisipatan yang makna jamaah kaum muslimin ini berdasarkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Uzaifah bin Al-Yaman ya, hendaklah kamu tetap bersama jamaatul muslim dan imam mereka ya. Kemudian yang selanjutnya adalah firqatun najiyah ya, itu kelompok atau golongan yang diselamatkan dari neraka. Penyebutan ini disebutkan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salah satu umat Islam yang dikabarkan demikian ya, dalam sebuah riwayat mengatakan semua golongan itu tempatnya di neraka kecuali satu golongan yang mengikuti jalan dan para sahabat, jalanku dan para sahabat ya. Kemudian Al-Imam Az-Zurri rahimahullah ya, yang wafat pada tahun 306 Hijriah menentukan, Nabi ditanya siapa golongan selamat itu, dan beliau menjawab yaitu yang mereka mengikuti jalannya dan mengikuti jalan sahabat ya. Kemudian juga ada Taifah Mansurah. Taifah Mansurah adalah penamaan yang berarti golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan karakteristik penamaan Ahlus Sunnah ya. Penamaan Ahlus Sunnah berbeda dengan penamaan yang dipakai kelompok sesat atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebab ini memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dilihat dari beberapa sisi ya. Sisi yang pertama adalah Ahlus Sunnah atau Salafiyah, ialah penisbatan yang akan sentiasa ya melekat pada tubuh umat Islam sejak manhaj nubuwah ya, cara beragama para nabi ya. Berbentuk penamaan ini mencakup seluruh muslimin yang berada di atas jalan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah penamaan Ahlus Sunnah yang mencakup sumber utama ajaran Islam ya, Quran dan As-Sunnah, sehingga penamaan ini tidaklah mungkin dipakai untuk manhaj yang menyelisihi dua sumber ajaran ilahi tersebut ya. Yang ketiga adalah beberapa penamaan tersebut bersumber dari hadis sahih dan yang lainnya, lahir pada saat menghadapi manhaj ahlu hawa ataupun hawa nafsu serta firqah-firqah yang sesat ya. Dan yang keempat adalah penamaan Ahlussunnah menurut adanya sikap al-wala al-bara wal bara ya, mencintai dan memusuhi yang didasarkan ya pada syariat Islam, bukan atas dasar yang lain. Sikap ini dibangun atas ikatan yang di bawah firqah yang sesat ya, melainkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kelima adalah penamaan Ahlussunnah atau sejenisnya tidak mengajak seorang muslim untuk bersikap kesab ya atau fanatik, ta'ashub ya atau fanatik ya kepada sosok manusia atau kelompok tertentu ya, selain kepada Rasulullah SAW, juga tidak mengajak mereka untuk melakukan penyimpangan atau kemaksiatan. Nah, ini saja para sahabat Sanubuton ya, beberapa poin yang telah kita bahas ya. Tinggal apakah kita termasuk salah seorang yang menjalankan Ahlus Sunnah ataupun tidak. Di sini saya menjelaskan ya kaidah-kaidah penting dalam mengamalkan sunnah ya. Jadi apakah saya termasuk orang-orang yang menjalankan sunnah ataupun apakah saya dikatakan orang seperti ini, itu hanya diri saya yang mengetahui. Jadi di sini saya hanya menyampaikan bagian-bagian pokok yang ada di dalam buku tersebut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam buku ini, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada para pendengar yang budiman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini ada ilmu atau ada sesuatu pembelajaran yang bisa
direalisasikan dalam kehidupan kita. Dan kita akan sambung di bab selanjutnya, ya, bagaimana cara kita mengenal penyimpangan dan ahli penyimpangan dalam kesempurnaan Islam, ya. Mudah-mudahan sampai selesai, ya, tinggal beberapa lembar lagi, insyaallah akhir bulan bab ini akan selesai. Itu saja yang dapat kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya sekali lagi kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.